kita yang namanya sukses Ramadan. Sukses Ramadan adalah saat kita, diri kita, dan orang-orang lain yang menjadi tanggung jawab kita itu juga mendapatkan sukses. Jadi yang bisa Ramadan itu tolong jangan dipandang pribadi sendiri, tapi ya hendaknya kita juga melihat orang-orang yang saya tadi menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab seperti anak, istri kita. Oleh karena itu, melihat fenomena sekarang, betapa anak-anak muda yang tidak sedikit mengabaikan Ramadan ini, yang mudah-mudahan tidak masuk anak-anak kita, kalau kita hindari. Apabila ada anak-anak kita, orang-orang yang bertanggung jawab kita itu ikut yang seperti ini, maka kita selaku orang yang al-mas'ul, yang bertanggung jawab, harus bisa membimbingnya dan mengarahkannya. Berikan pengertian kepada mereka, berikan pemahaman kepada mereka, bukan hanya kepada mereka-mereka yang tadi melanggar, yang tidak memanfaatkan momentum yang sangat indah ini dengan ibadah Ramadan, tapi tidak mengapa kita sampaikan juga kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun mereka-mereka yang berada di rumah kita, yang merupakan tanggung jawab kita, bahwasannya at-takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad, atau kama qala Iz Abdus Salam. Apa katanya? Berikan pemahaman bahwasannya beban yang Allah berikan kepada kita, perintah yang Allah amanahkan kepada kita, dan juga Rasulullah mengamanahkannya kepada kita, kulluha, semuanya itu raji'atun, kembali ila masalihil ibad, kembali untuk kemaslahatan diri kita, untuk kemanfaatan diri kita, bukan kembali kepada Allah. Makanya Syekh Al-Hikam Athaillah As-Sakandari dalam salah satu matan yang sangat indah, beliau mengatakan apa? La tanfa'u ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka fa innama amaruka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Paham nggak kira-kira ini? Halo, paham nggak? Paham ya? Apa kata Hikam Athaillah Sakandari? Ini apa semal dengan yang tadi? La tanfa'u ta'atuka, ketaatan kalian, ketaatan kita itu tidak ada manfaatnya buat Allah. Apa ada manfaatnya? La tanfa'u ta'atuka, ketaatan kalian tidak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadru ma'siyatuka, kemaksiatan tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan bahaya madarat buat Allah Subhanahu wa taala. Ente mau maksiat, Allah tak maha kuasa.
ente mau PA atau PA enggak? Mendablek kagak ada pengaruhnya. Kenapa? Pak innama, karena sesungguhnya amaraka bihadihi, Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Wa nahaka an hadihi, Allah melarang kita supaya tidak melakukan ini dan itu. Lima ya'udu alaik, semuanya kembali buat diri kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita berikan pemahaman ini sama mereka yang kadang melanggar perintah Allah, enggak sholat tarawih walaupun sunnah misalnya, enggak puasa lah contohnya. Karena kemarin saya lagi jalan itu lihat anak muda enjoy sekali ngerokok ya. Astagfirullahaladzim, padahal badannya sehat, gagah, enggak, anak modis, pakaiannya modis, dan saya patut duga dia muslim. Secara zahir saya lihat dia muslim, tapi asik sekali merokoknya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Kalau dia nggak paham, jangan-jangan dia nggak tahu puasa itu buat ente, buat buat ente, buat kita. Makanya sumu tasihu, puasalah insya Allah kita sehat. Wa antasumu khairul lakum, berpuasalah itu lebih baik buat kalian. Allah yang menciptakan diri kita. Ini sampai jam berapa ya Bang Ustaz? Jangan lama-lama yang ngajinya. Anda mau ke Bogor sebabnya. Ya, ini kelihatannya pada asik-asik aja nih ya. Allah menciptakan diri kita. Enggak. Berarti Allah yang maha tahu hal-hal yang terbaik buat diri kita. Nah makanya ketika Allah menciptakan diri kita ini kan luar biasa sempurnanya. Coba lihat, perhatikan Pak. No, ya kan? Kita ini kan bisa qaim. Artinya qaim itu coba lihat. Yang kaki kanan belok kiri, yang kaki kiri ke kanan. Akhirnya kita bisa yakum, jalan lurus. Makanya in watini wa zaitun wa turisinin wa hadal baladil, amin. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bisa takwim enak, seimbang. Allah menciptakan kita ini posisinya pas buat ibadah buat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada makhluk yang hampir serupa dengan kita. Makhluk Allah yang seperti monyet, simpan, itu mereka nggak bisa ruku. Pernah lihat banyak ruku? Kalau sujud bisa, karena kalau kita nonton apa namanya, topeng monyet, si kunyuk ini monyet bisa sujud, tapi kalau ruku bisa nggak? Ada nggak banyak ruku? Nggak bisa. Allah menciptakan kita itu sangat proporsional. Kita dibentuk sedemikian rupa untuk memudahkan kita beribadah kepadanya. Makanya kita bisa sujud, bisa duduk di antara dua sujud, bisa tahiyat awal, tahiyat akhir. Makhluk Allah yang lain bisa nggak gitu? Simpanse nggak bisa tahiyat akhir, mungkin nggak bisa. Dia duduknya begitu duduknya. Sehingga menggambar betapa luar biasanya Allah menciptakan kita. Ya, karena Allah maha tahu tadi kebutuhan kita. Nah, kita dikondisikan seperti itu. Lah puasa pun demikian. Gitu loh ya. Pasti puasa itu bermanfaat buat diri kita. Makanya rugi mereka yang kagak puasa. Nah, oleh karena itu pesan saya, yuk manfaatkan momentum yang baik ini. Kita masih masuk hari yang ketujuh, masih banyak waktu. Kita kan pengen nanti di akhir Ramadan oke punya, ya. Oleh karena manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Allah berikan kita seperti ini luar biasa. Banyak sahabat-sahabat kita yang sampai saat ini nggak bisa puasa Ramadan. Kemarin ketika saya ngisi
pengajian di Tapos Sabtu subuh, paman saya dan Tri. Sabtu subuh, habis ngisi pengajian ada ibu datang ke saya 2 orang. Nanya, Ustadz, saya punya anak saya sakit, dia pengen puasa Ustadz. Tapi dia sakit, di samping sakit dia juga melahirkan dan mengandung. Menyusui, melahirkan dan menyusui. Pengen puasa tapi nggak bisa Ustaz, jadi gimana? Coba, ada orang pengen puasa malah kagak bisa, tapi ada orang PA sehat badannya ndaplek kagak puasa. Emang dunia itu aneh kadang-kadang. Lah kita alhamdulillah, nah karena kita sehat kayak gini, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Nah oleh karena pesan saya memanfaatkan Ramadan, mengajak anak istri kita yang tadi hiasi Ramadan di rumah, bawa ruh Ramadan, semangat Ramadan itu di rumah. Gimana cara? Rumah itu tiap hari jangan bosan bertanya sama anak sama istri kita, udah ngaji belum? Tanya aja. Sudah baca Quran belum? Terus tanya. Berapa lama? Tanya. Sholat sunnahnya bagaimana? Tanya. Kalau puasa insya Allah puasa anak kita. Karena kita orang baik, orang soleh, insya Allah terkondisikan. Tapi kadang-kadang hal-hal yang sunnah itu kita lupa. Kita sering mengabaikannya. Padahal kata satu kaul ulama mengatakan begini, kalau engkau ingin melihat, nih barometernya, kalau engkau ingin melihat tingkat keikhlasan seorang hamba, maka lihatlah sejauh manakah ibadah sunnah yang dilakukannya, bukan ibadah wajibnya. Karena ibadah wajib pasti kita kerjain, tapi kalau ibadah sunnah kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang kagak. Kenapa? Karena kita berpikir, alah sunnah ini nggak kerjain juga nggak ngapain-ngapain, kan begitu modelnya kita. Tapi kalau wajib, kalau gua kerjain dosa gue. Nah, oleh karena itu barometer tadi, sejauh mana, seberapa banyakkah ibadah sunnah yang kita lakukan. Kalau kita punya di sini, insya Allah kita termasuk orang yang ikhlas. Beruntunglah mereka-mereka yang bisa menjaga, bisa memelihara ibadah-ibadah sunnahnya. Ketika saya bicara ini, bukan berarti ibadah wajib tinggalkan loh ya, tidak. Konteksnya bagi kita ialah ibadah wajib pasti kita kerjain. Kita pengen kayak gitu. Baca Quran tadi. Mungkin paman saya bisa menyampaikan. Kita ini kalau baca Quran kan kayak gini modelnya. Ya Allah, mana Quran? Tolong bang Quran bang. Gak apa-apa. Sorry nih, sorry Ustaz ya. Mohon maaf ya. Ini kalau kita ngaji nih, kita nih, enggak. Kalau ngaji begini kan modelnya kan, baru ngaji lihat gini. Ya Allah, masih banyak banget ya. Yang dilihat yang belonnya masih banyak banget yang dilihatnya. Beres ngaji liatin lagi. Berapa lama lagi justru gitu. Dinikmati ngaji itu. Ya enggak usah pakai pengaruh sama ininya. Maka saya katakan sama antum, dari awal Ramadan taklim saya katakan apa? Kalau yang namanya ngaji, sekarang orientasi kita ialah waktu, jam. Antum sediakan waktu 1 hari minimal setengah jam misalnya. Apakah ngaji yang langsung setengah jam ataukah nyicil terserah. Tapi sediakan waktu setengah jam. Kalau bisa 1 jam. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu patokannya jam tadi. Seberapa pun dapatnya patokan jam. Mereka yang tadi di awal baca Al-Quran tidak lancar, yang mungkin 1 jam cuma dapat 5-6 lembar, bisa jadi nanti di akhir Ramadan 1 jam bisa dapat 10
lembar. Waktunya sama 1 jam, tapi pendapatannya yang beda, hasilnya yang beda, outputnya yang beda. Waktu sama, tapi output beda. Jadikan itu, maka jangan heran apabila ulama-ulama seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, kalau kita baca riwayatnya, beliau itu menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali dalam 1 hari. Kenapa? Karena tadi bagi mereka menghatamkan Al-Quran 1 jam bisa jadi buat mereka itu 1 jam bisa 5 juz. Kalau kita berapa ya Bang? 1 jam. 1 jam berapa juz kalau kita? Halo, dapat nggak 1 jam 2 juz? Dapat kan Pak? Dapat nggak? 2 juz 1 jam? Nggak dapat. Bagi mereka yang lancar, mohon maaf, bagi mereka yang lancar baca Quran 1 jam itu bisa 2 juz minimal. Karena rata-rata orang 1 juz itu bagi yang lancar itu 20 menit rata-rata. Ya, bagi yang lancar mungkin 1 jam 2 lembar bisa jadi. Jangan heran orang-orang seperti beliau, ulama-ulama kita itu bisa jadi 1 jam itu bisa 5 juz. Belajar. Kenapa? Karena Al-Quran mereka hafal, itu yang pertama. Yang kedua, di samping hafal, bacanya pun tercepat. 1 jam bisa 5 juz. Wajar apabila 1 hari 2 kali khatam, berarti khatam itu cuma 6 jam. Berarti 12 jam mereka khatam 2 kali. Wajar. Lah kita nggak mungkin bisa seperti itu. Maka saya katakan patokannya jam tadi. 1 jam antum ngaji. Seberapa pun dapatnya. Yakinlah nanti di akhir Ramadan output yang kita hasilkan itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bisa aja 1 jam tadi belum 1 juz, tapi lama-lama bisa 1. Asal tetap istiqomah. Masalahnya kita kadang-kadang kagak istiqomah, itu masalah kita. Emang berat istiqomah memang. Ada gangguan dikit nggak ngaji, gangguan dikit nggak ngaji, itu kita. Makanya bertahan, upayakan semaksimal mungkin apapun yang terjadi. Saya harus ngaji 1 hari, paling nggak setengah jam. Saya harus ngaji 1 hari, paling nggak 1 jam. Mumpung ini bulan Al-Quran. Itu pesan saya. Ajak anak kita, ingetin bini kita, tanya ntar pulang, udah sampai juz berapa dia, udah jauh mana pengajiannya. Ditanya, jangan ragu bertanya, saling mengingatkan. Saya ingin mengatakan suksesnya Ramadan bukan hanya diri kita, tapi juga anak bini kita. Kan kita pengen nanti masuk surga bareng-bareng, kumpul semuanya. Subhanallah. Itu Pak ya, hadirin ya. Oke. Nah, yang terakhir saya tutup, jangan lupa selalu saya sampaikan di mana-mana. Sesibuk apapun antum, karena tadi ibadah yang kita lakukan untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, untuk kemanfaatan kita, sesibuk apapun antum, tolong jangan lupa salat tarawihnya. Karena salat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Kan nggak mungkin nanti bulan Syawal ente tanya orang, mau kemana Bang? Salat tarawih, PA ente, salat tarawih kok Syawal? Nggak ada. Salat tarawih Ramadan. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mumpung kita masih sehat, masih muda, masih sanggup, baikkan. Seberapapun yang bisa kita. Minimal tadi 8 sama 3 kalau sibuk amat. Kalau bisa 20 sama 3. Alhamdulillah. Itu pesan saya. Ya, kita berlomba-lomba, ajak anak bini kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa malamnya kalau bisa tetap sholat malam, sholat tahajud. Ya enggak, tetapi enggak perlu pakai witir lagi karena udah witir tadi di sholat tarawih. La witran fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Gitu ya. Beberapa hal disampaikan, sama-sama kita merenung, kita bertafakur, kita bertadabbur, dan kita introspeksi diri kita ya supaya kita bisa lebih baik lagi Ramadan kali ini. Tolong saya ingatkan, yuk
kita sukseskan Ramadan bersama-sama, bukan hanya diri sendiri, tapi sukses bersama istri, sukses bersama anak-anak kita. Lakukan ibadah sunnah yang wajib otomatis, sedekahnya jangan lupa, sholat tarawih jangan lupa, baca Quran jangan lupa, zikir juga jangan lupa. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Kagak ada. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Nggak usah lama-lama Bang, cukup ya. Pas setengah 1 itu. Ada manfaatnya. Dan sekali lagi, yuk kita siapkan sebagai diri kita. Kita doakan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita istiqomah, kita sehat. Tiga, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Ya, bitilkan niyah. Al-Fatihah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm waj'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ibadikas salihin wa min ibadik Allah ya Allah wa min ibadil mu'minin al mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Demikian maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.